Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi tutorial pembuatan ulir dengan menggunakan mesin ini. Oke. Setelah kita panggil, bentuk programnya kayak gini. Jadi kita putar terlebih dahulu, kemudian menuju titik X8 Z3 ada selisih 3, kemudian G1 Z0 X8 F100 ini adalah awal ya, awal dari titik penguliran. Programnya G92 untuk program penguliran, kemudian panjangnya Z42, artinya posisi ulirnya itu kita mulai dari titik sebelah sini, kita nolkan di sini, kemudian karena ulirnya 40 kita sisihkan 2 mm keluar dari sini. Jadi titik nolnya nggak dimulai dari titik sini. Kenapa demikian? Untuk menghasilkan ulir kanan, perputarannya ini ke arah sini ya, ke arah kanan seperti ini. Gerakan pahatnya dia berada di atas. Maka kalau kita mulai dari sebelah sini hasilnya ulir kiri, tapi kalau kita mulai dari sini menuju ke sini, menuju keluar, itu hasilnya menjadi ulir kanan. Jadi itu alasan kenapa titik nol dari ujung pahat ini berada di sebelah sini untuk menghasilkan ulir kanan, karena berputarnya ke sini. Jika berputarnya ke sini ya, ke sini ya, maksudnya ya, bisa diperhatikan, jika muternya dari titik sini ke sini, maka kita bisa memulai dari sini, sama dengan kita membobot manual, sama. Karena ini putarannya ke arah sana, maka kita mulai dari titik sini, kemudian menuju keluar untuk menghasilkan ulir kanan. Ulir kanan dan ulir kiri, secara mudahnya kalau ulir kanan kita muternya ke arah kanan begini, itu nanti dia masuk. Kalau ulir kiri, muternya ke arah kiri, dia nanti masuk, seperti itu. Oke. Setelah kita yakin settingan titik nolnya sudah benar, maka kita bisa menjalankan. Namun sebelum menjalankan ini, kalau kita perhatikan G92 dimulai dari 7,9, ini kemudian 9999 gitu ya, 7,9. Jadi ini saya ulang beberapa kali untuk menghasilkan drum yang bersih kan gitu ya, karena dia masih kena terus. Kalau kita tambahi semakin dalam sebelum bersih, itu nanti beban pahatnya lebih berat. Sebenarnya mampu, cuma karena ini lentur, masalahnya di sini. Masalahnya ini lentur. Kalau dia makan terus, itu nanti hasilnya diameter yang sebelah sini akan lebih kecil daripada diameter terluar. Jadi ini harus diperhatikan. Kalau enggak, nanti hasil ulirnya diameternya akan berbeda, selisih. Karena di sebelah sini ada defleksi, ada lenturan, maka ketika dia kena di sebelah sini, otomatis nggak seberapa nyayat ya, nggak seberapa makan benda kerja, karena di sini lentur, kena tekanan mulai dari sini sampai ke sini, dan nanti akan lentur. Makanya kita manipulasi pemakanannya yang sangat kecil. Contoh dari 9 dia ke 85, berarti 0,05 ya, 0,05 ini dibagi dengan 2 pada kenyataannya, karena dia makan di atas dan sebelah bawah atau kiri kanan, seperti itu. Kita perhatikan di sini, ini kita ulang 7,8, kemudian 7,5, kemudian 7,65 dan seterusnya sampai pada diameter hasil. Jadi lumayan lama ini, nanti sekitar 10 menit nggak sampai sih ya, seperti itu. Ini kita ketik secara manual, kita pakai backdown ini aja. Dan kita lihat hasilnya sampai pada X6,2. Kenapa kok pakai X6,2? Itu dari hasil uji coba ya kan, kita bikin produksi massal itu kan mesti diuji coba. Di uji coba itu hasil yang bisa masuk toleransi itu seperti itu. Jadi ini juga menjelaskan pada video sebelumnya kenapa kok kita pakai di sini diameternya lebih kecil, sini lebih besar, karena tadi memperhitungkan defleksi dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Semoga penjelasan saya ini bisa
pahami. Jika ada pertanyaan monggo di kolom komentar. Oke, kemudian auto untuk menjalankan, dan kita klik ini cycle start, bisa yang atas ini atau yang bawah sini sama. Cycle start kita lihat seperti ini. Jadi dia dimulai dari sebelah sini kemudian mengulir ke arah sini. Jika ingin lebih cepat, putarannya bisa ditambahkan, tapi nanti hasilnya juga akan berbeda apabila putarannya berbeda. Nah, itu didapat dari mana? Karena saya nggak melakukan perhitungan, hanya dari kebiasaan. Ya, dari kebiasaan. Kalau ditanya tentang dasar teorinya saya kurang paham. Jadi sistemnya coba-coba. Ini putaran yang saya pakai itu adalah ini kelihatan ya, 700 kurang lebihnya sampai 725 yang saya pakai. Semakin cepat RPM nya maka gerakan pengulirannya nanti akan semakin cepat, kayak gitu. Kemudian apa lagi ya, saya kira mungkin yang paling pokok itu hal seperti itu ya, yang paling pokok ya. Yang paling pokok itu kita mempertimbangkan hasil produksinya nanti, kalau masuk ke gizi itu lolos apa enggak. Oke, proses pembuatan ulurnya udah selesai, tinggal kita coba dengan pasang seperti ini. Oke, ini kocak yang sesuai toleransi karena nanti dia mau di OCP ya, jadi seperti ini. Sudah oke, ringan, terus nggak kocak banget, masih sama kocaknya dengan yang di sebelah sini ya. Jadi ini dimanipulasi, sebelah sini dia lebih kecil diameternya dibandingkan sebelah sini. Ini tadi 7,6, sini 7,8. Hal itu dengan mempertimbangkan kelenturan dari benda kerjanya ini ketika dia mendapat tekanan dari ini part. Karena ketika dia di sebelah sini itu nanti akan ada sedikit menekan itu ya, untuk kan lentur. Makanya dicari sesuai dengan karakter mesinnya. Yang penting nanti hasilnya bisa lolos di quality controlnya, itu lolos. Yang paling penting yang itu. Dan itu bisa jadi trik yang saya gunakan sama dengan panjenengan atau berbeda, tergantung dari selera mekaniknya itu ya tadi ya. Dan sebagai tambahan kita lihat di sini programnya edit enter seperti itu ya. Sebagai tambahan kita perhatikan di sini G92XZP ini menyatakan ulir metris P1,25, pitch-nya 1,25. Kalau misalnya ulirnya itu Whitworth, tinggal tulis E kemudian gang berapa. Contoh misalnya E20, berarti nanti kalau kita ulir suri ulir itu nanti 20G. Maka ditulis di sini E20. Kalau gang 16 istilahnya berarti E16. Adapun diameternya apakah harus dipertimbangkan juga, jelas harus dipertimbangkan. Akan tetapi ulir itu yang paling penting adalah pitch-nya. Diameternya bisa sembarang, bisa 6, 8 atau
12, 24 dan seterusnya. Jadi pemrograman yang dipentingkan itu adalah di sini pitch-nya. P itu adalah milimeter, E itu adalah inci. Oke. Kemudian hasilnya dicek seperti tadi, dimasukkan murnya apakah dia masuk dengan enak sesuai dengan standarnya, kocake seberapa ya, kocaknya seberapa. Kalau misalnya sudah masuk quality control, oke, ini sudah lolos, maka itu bisa kita pakai pedoman untuk program produksi massal seperti itu. Semoga ini bermanfaat bagi yang pemula, dan mohon koreksi bagi yang sudah pro. Mungkin ada cara yang sedikit berbeda, bisa berbagi. Semoga kita senantiasa dalam kesehatan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berkarya, oke?